berkas warga pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam.
Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Bareskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan 2 rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Kami sampaikan. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujungnya kan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk kebutuhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, Pak, maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya. Kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, akhirnya ya. Nah, AR dan kawan-kawan. Nah, ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini, si AR ini awalnya apa, Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa.
yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pemkot Surabaya bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih dalam proses. Kami sampaikan. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kokot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kokot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kokot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kokot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga
apa yang kita cari, kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHDP di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, peran-perannya itu orang dari kita belum berkembang sampai itu. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa.
Gimana? Dari 40 saksi tadi, itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, Pak, maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu Menteri yang jauh Pak Menteri, ini kan 21, Pak. pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa, jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini, si AR ini, awalnya apa, Pak? Yang membuat AR ini pelapor. Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pemkot Bekasi bilang kan berkoordinasi dengan KPATK, Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi. Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP
kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini
patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, Peran-perannya itu orang dari departemen berarti. kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Tadi untuk puluhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu atau maksudnya untuk menteri kenalan aja? Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan satu Pak. pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. ini yang dasar yang pelapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor. Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Kompas terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi. Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN.
Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot, yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Disampaikan Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? sudah Oke. sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya. Kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Tadi untuk kebutuhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau Bagaimana? dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan satu Pak. pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa, jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya akhirnya ya. Nah, AR dan kawan-kawan. ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor. Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan
melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Kompes terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Bareskrim Polri berkomitmen akan menggusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di
dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, kami Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Bareskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Bareskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? sudah Oke. sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Bagaimana? Dari 44 saksi itu, di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, maksudnya untuk memeriksa nama aja. Lalu terlalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa, jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk
selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pangkos terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini
di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, kami Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, peran-perannya itu orang dari kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya kan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari
surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk keseluruhan saksi itu apakah salah hukumnya dari menteri atau siapa Pak? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan Pak, maksudnya untuk menteri kenangan aja Pak. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan satu Pak. penyelenggara pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa, jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR ini pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan menggusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu
ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa
Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk keseluruhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa Pak? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu, di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan Pak, maksudnya untuk menteri kenangan aja Pak. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan satu Pak. Pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya akhirnya ya. Nah, AR dan kawan-kawan. ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor. Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pak terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan
sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot, yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin.
Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Bareskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk keseluruhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi. Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, maksudnya untuk menteri kenalan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, AR dan kawan-kawan. ini yang dasar yang pelapor ini si AR ini Polri apa yang membuat AR ini pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya
dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih Pak. Itu sudah ada hasilnya Pak? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263
warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, peran-perannya itu orang dari pertanahan berarti kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Tadi untuk keseluruhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi. Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri itu apa? Maksudnya untuk menteri keterangan aja. Terlalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya. Kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga
hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa, jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di... Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, AR dan kawan-kawan. ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini, si AR ini, awalnya apa? Yang membuat AR menjadi pelapor. Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi. Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005
di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. disampaikan. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, Oke. sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam
melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk puluhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu, di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, Pak, maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan satu, Pak. pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa, jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, akhirnya ya. Nah, ini, AR dan kawan-kawan. ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini, si AR ini, awalnya apa, Pak? Yang membuat AR ini pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pak Presiden bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih, Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi. Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin.
Ya. Lanjut soal Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus
menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Kami sampaikan Pak, kemarin kan Kepala Desa Kokot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? sudah Oke. sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya. Kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk puluhan saksi itu apakah salah hukumnya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga manggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, Pak, maksudnya untuk memeriksa nama aja. Lalu terlalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. yang dasar yang akhirnya pelapor ini si AR ini, awalnya apa, Pak? Yang membuat AR ini. Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin kontak terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih, Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi. Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut.
Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Juandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Juhandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji.
Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Bareskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai gitu. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Pak, tadi untuk keseluruhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri yang bisa Bagaimana? Dari 40 saksi tadi Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, Pak, maksudnya untuk menarik kenangan aja. Terlalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, AR dan kawan-kawan. Nah, ini yang dasar yang pelapor ini, si AR ini, awalnya apa, Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab.
siapa yang paling bertanggung jawab, dan selanjutnya dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu
kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, kami Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. kami sampaikan. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi, tapi sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, Oke. sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai gitu. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Pak, tadi untuk saksi itu apakah salah satunya dari menteri yang ada Bagaimana? dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga manggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, maksudnya menteri kenangan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan satu Pak. pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau
ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa, jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. AR dan kawan-kawan. Nah, ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini, si AR ini, awalnya apa? Yang membuat AR menjadi pelapor. Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pak Presiden bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi. Sudah koordinasi dengan Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita
buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi, tapi sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga
mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji
Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, kami Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya. Kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujungnya kan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Tadi untuk keseluruhan saksi itu, apakah salah satu dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi, Dari 44 saksi itu, di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri itu kan maksudnya untuk menteri keterangan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya. Kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak?
apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. AR dan kawan-kawan. Nah ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini, si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Kompes terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan PPATK, sementara masih dalam proses. Kami sampaikan. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kokot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kokot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kokot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita
buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi, tapi sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi,
penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk kebutuhan saksi itu apakah salah hukumnya dari menteri atau siapa Pak? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga manggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan Pak, maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan 21 Pak. pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa, jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. AR dan kawan-kawan. Nah, ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini, si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pak Presiden bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan menggusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan
Terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot, yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, kami Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut.
Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Kami sampaikan Pak, kemarin kan Kepala Desa Kokot juga disebut mangkir dari panggilan polisi, tapi sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? sudah Oke. sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya. Kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk pembukaan saksi itu apakah salah satunya dari menteri yang ada Bagaimana? dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, maksudnya menteri kenangan aja. Lalu terlalu jauh Pak Menteri. Ini kan 21 Pak. pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini, si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi. Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita.
Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Bareskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Nah, ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Bareskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten
pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Bareskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai itu. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Pak, tadi untuk pembukaan saksi itu apakah salah satu dari menteri yang ada Bagaimana? dari 40 saksi tadi dari 44 saksi itu di samping warga desa kami juga manggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan Pak, maksudnya untuk menteri kenangan aja Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa
praduga tak bersalah tetap kita dilindungi. Pak, kalau penjelasan AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, akhirnya ya. Nah, ini, AR dan kawan-kawan. nah, ini yang dasar yang akhirnya lapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor. Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Kompos terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi. Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang.
Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, kami Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Untuk saksi itu apakah
44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu atau maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa, jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. AR dan kawan-kawan. Nah, ini yang dasar yang pelapor ini, si AR ini, awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Kompolres bilang kan berkoordinasi dengan PPATK Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Bareskrim Polri berkomitmen akan menggusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266
55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini
patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Tadi untuk keseluruhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga manggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu terlalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. yang dasar yang akhirnya pelapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin kontak terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK Pak. Itu sudah ada hasilnya? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN.
Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot, yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Kami sampaikan Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? sudah Oke. sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya. Kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya kan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Tadi untuk keseluruhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau dari Bagaimana? dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu atau maksudnya untuk menteri keterangan aja Lalu terlalu jauh Pak Menteri. Ini kan satu Pak. pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. yang dasar yang pelapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR ini Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan
melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Kompol terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Bareskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di
dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, yang kami Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. sampaikan. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, Oke. sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai gitu. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Pak, tadi untuk pembukaan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, maksudnya menteri kenangan aja. Lalu terlalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk
selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya akhirnya ya. Nah, ini, AR dan kawan-kawan. nah, ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor. Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Bareskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini
di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan pada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, kami Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Nah, sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari
surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk keseluruhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga manggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, Pak? Maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan satu, Pak. pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa, jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. AR dan kawan-kawan. Ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini, si AR ini, awalnya apa, Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih, Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan
surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi, tapi sejauh ini apakah
yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, Oke. sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk kebutuhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa Pak? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan Pak, maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan satu Pak. Pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya akhirnya ya. Nah, ini, AR dan kawan-kawan. nah, ini yang dasar yang akhirnya pelapor ini si AR ini awalnya apa Pak? Yang membuat AR menjadi pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pak Presiden bilang kan berkoordinasi dengan PPATK kan Pak. Itu apakah sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini.
Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam.
Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Bareskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan 2 rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, Oke. sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Pak, tadi untuk keseluruhan saksi itu, apakah salah satunya ada menteri yang masih ada Bagaimana? dari 40 saksi tadi? Dari 44 saksi itu, di samping warga desa, kami juga manggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait. Termasuk ahli kita sudah memeriksa. Oke. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, Pak, maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu terlalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya. Kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. yang dasar yang akhirnya pelapor ini, si AR ini, awalnya apa, Pak? Yang membuat AR ini pelapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa.
yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Dan kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan KPATK nih Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi. Sudah koordinasi dengan baik. Saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji.
Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Pak, tadi untuk kebutuhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi. Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri dulu kan, Pak, maksudnya untuk menteri kenangan aja. Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya, kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak?
apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, ya. Nah, ini AR dan kawan-kawan. Nah, ini yang dasar yang akhirnya lapor ini si AR ini awalnya apa? Yang membuat AR ini terlapor. Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana.